Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang merasa bahwa hidupmu tak lagi berharga. Ketika kamu merasa hidupmu tak lagi berharga, menganggap semua hal yang kamu upayakan sejauh ini tidak menghasilkan apa-apa. Semua rencana nihil, kegagalan karir, tidak dianggap orang sekitar dan putus hubungan dengan pasangan. Semua pikiran-pikiran itu selalu mengusikmu di jam-jam menjelang tidur dan justru kadang membuatmu terjaga sepanjang malam. Kegelisahan semakin dalam kamu rasakan ketika kamu melihat hidup orang lain lebih bahagia, lebih berhasil, dan lebih baik dibandingkan hidupmu. Di titik inilah terkadang kamu merasa tidak memiliki siapapun dalam hidup. Untuk membuatmu merasa lebih baik, merasa kehadiranmu tidak ada gunanya dan tak berharga bagi orang-orang di sekelilingmu. Apa benar keadaannya separah itu? Atau jangan-jangan semua kejadian buruk yang menimpamu ini hanya membuat kamu jadi gelap mata, sehingga kamu sulit untuk mencari jalan keluar dan menjadi beban untuk hidup kamu, sampai-sampai kamu berpikiran seperti itu. Saat kamu merasa tidak berharga lagi dan membuat kamu ingin menyerah, cobalah tonton video ini sampai habis. Karena di video ini ada beberapa langkah buat kamu yang merasa hidup kamu sudah tak berharga lagi. Langkah yang pertama, belajar kendalikan perasaan pelan-pelan. Semua tak seburuk yang kamu pikirkan. Memang berat rasanya untuk kita tetap berpikiran jernih dan menenangkan pikiran ketika kita sedang jatuh. Bangkit, seolah-olah menjadi kata paling jauh. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk pasrah, membiarkan perasaan mengendalikan kamu. Menghabiskan energi untuk meratapi sambil mempertanyakan, kenapa nasibku begini? Tetaplah berpikiran rasional agar mentalmu tidak jatuh. Mengendalikan perasaan bisa kamu mulai pelan-pelan. Ini adalah sesuatu yang harus kamu latih, meski saat ini terasa sulit. Tapi, dengan membiasakan tenang ketika masalah datang, maka kamu juga akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluar. Dan tak membiarkan dirimu berlama-lama terjebak dalam pikiran negatif itu. Percayalah, semua tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu itu berharga. Kamu tidak serendah itu. Langkah yang kedua, berhentilah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Di antara kita mungkin punya luka tersendiri tentang masalah pembandingan. Entah di masa kecil kita yang sudah terbiasa mengalami pembandingan yang diciptakan oleh orang-orang sekitar tentang fisik, bakat, nilai di sekolah, atau apapun sehingga kebiasaan itu terbawa sampai kita dewasa. Merasa hidup belum cukup kalau kita belum lebih dari orang lain. Kamu jadi kehilangan fokus pada diri kamu sendiri dan mulai mengutuk diri betapa tidak beruntungnya hidupmu dan mulai menggunakan standar hidup orang lain untuk dirimu sendiri. Padahal setiap orang juga punya masa sulit, punya cerita berjuangnya masing-masing. Tidak seharusnya apa yang ditakdirkan untuk orang lain menjadi takdirmu. Yang perlu kamu lakukan adalah berjuang di jalan ceritamu sendiri, menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin, dan tak perlu resah dengan pencapaian orang-orang, sebab waktu datangnya kesuksesan dan kebahagiaan untuk setiap orang berbeda-beda. Untukmu hari ini mungkin belum, tapi nanti pasti ada waktunya. Langkah yang ketiga, jika sosial media membuatmu makin tak tenang, lebih baik tinggalkan sejenak. Mungkin di tengah kebosananmu, kamu mencari hiburan dengan terus beraktivitas di dunia maya. Memposting sesuatu yang mungkin bagimu bisa mengundang perhatian, berharap ada yang simpati dan memberi solusi.
bermaksud menenangkan diri yang didapat justru kegelisahan. Karena waktumu terbuang untuk menceritakan sesuatu yang orang lain tak peduli, dan menghabiskan waktu dengan melihat postingan orang-orang tentang pencapaian dan kebahagiaan mereka yang belum tentu nyata. Semua itu tidak akan membantu sama sekali. Lebih baik luangkan waktumu untuk menyenangkan dirimu sendiri dengan aktivitas lain, mungkin dengan membaca buku, menonton film, berbincang dengan keluarga, atau aktivitas apapun yang membuat kamu senang, yang membuat kamu keluar dari kegiatan berlama-lama bermain sosial media. Langkah yang keempat, hargai diri kamu dengan fokus pada kelebihanmu. Tanpa disadari, kamu sering merendahkan diri dengan menyesali kekuranganmu. Padahal, kenyataannya, kamu hanya tidak mau melihat ke dalam dirimu lebih dalam lagi. Bahwa sesungguhnya tubuh yang kamu anggap tidak beruntung ini juga memiliki kelebihan. Entah orang lain mau bilang apa, fokuslah pada apa yang kamu suka atau yang menjadi kelebihanmu di antara sisi buruk yang mereka bilang itu tadi. Buktikan bahwa kamu itu juga punya kelebihan. Kamu bisa berhasil dengan caramu sendiri. Langkah yang kelima, jika kamu merasa gagal, ini bukanlah akhir dari hidup kamu. Ucapkanlah terima kasih ke diri kamu sendiri karena sudah berani mencoba. Kegagalan itu bagian dari proses. Nikmati saja perjalanannya. Jika lelah, jangan dulu menyerah. Beristirahatlah dan luangkan waktu untuk merenung. Bahwa ketika kamu ada di titik ini pun juga merupakan sebuah pencapaian. Meski gagal, setidaknya ada pelajaran yang bisa kamu ambil, yang tak mungkin kamu dapatkan jika kamu hanya berdiam diri dan tak mau mencoba. Ucapkanlah terima kasih juga pada dirimu, karena sudah berjalan sejauh ini. Jangan lupa juga untuk selalu mengembangkan diri, menjadikan gagal sebagai bekal jika kelak kamu dihadapkan dengan masalah yang sama. Kamu sudah tahu keputusannya, apa yang akan kamu ambil agar tidak gagal lagi. Langkah yang keenam, carilah teman untuk bercerita. Saat kamu merasa bahwa pikiranmu stuck dan kamu merasa kehilangan semangat, cobalah bercerita pada sahabat yang kamu miliki. Sesekali cobalah membagi beban dan perasaan membingungkan yang kamu rasakan. Seandainya saat kamu bercerita kamu ingin menangis, menangis saja tidak masalah. Karena dengan menangis, beban yang kamu punya bisa saja hilang dan juga berkurang. Meski tidak berkurang semuanya, setidaknya kamu jadi merasa sedikit lebih lega saat bercerita atas keluh kesah yang kamu rasakan. Motivasi mungkin saja bisa muncul kembali saat kamu mulai terbuka berbagi dengan orang terdekat kamu. Karena kamu tidak pernah tahu dari mana motivasi itu timbul dan juga berasal. Langkah yang ketujuh, kembalilah pada Tuhan. Sebagai hambanya, keberadaanmu itu berharga. Ingatlah bahwa apapun yang tercipta di dunia ini pasti memiliki makna. Sekelam apapun hidupmu, jika kamu mau merubah hidupmu dan tetap Dia yang jadi tujuanmu, baginya sebagai seorang hamba, kamu begitu berharga. Kamu tidak boleh lupa bahwa di atas segala rencanamu sebagai manusia, serapi apapun kamu punya rencana dalam hidup, tetap ada yang maha menguasai makhluknya. Dia yang menentukan segala yang di luar batas kemampuanmu. Dia pula yang paling tahu hal yang terbaik untukmu. Maka bila suatu hari rencanamu tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan siapapun, ketahuilah bahwa meski rencana atau semua yang kamu harap tidak sesuai harapan, setidaknya kamu sudah mencoba. Paling tidak rasa penasaranmu sudah terjawab. Menghilangkan rasa tidak berharga dalam hidup memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mampu melakukannya. Bisa jadi yang menciptakan kegelapan yang sudah kamu alami saat ini adalah diri kamu sendiri.
Sesungguhnya kamu punya kendali penuh juga untuk menghilangkannya. Jadilah manusia yang tetap fokus pada segala tujuan-tujuanmu. Meski kamu mengalami kekecewaan, kendalikan pikiran juga perasaanmu dengan baik. Itulah beberapa langkah yang perlu kalian coba jika kamu merasa hidup kamu sudah tak berharga lagi. Dan tetaplah percaya bahwa hidup kamu itu berharga sekali. Dan selalu berpikiran rasional, positif, dan jangan pernah berpikiran negatif. Terima kasih, see you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.